saya ingatkan kembali untuk Anda tulis lagi malam hari ini daftar nama Anda. Ya, tulis semua teman-teman Anda. Saya tahu ada beberapa teman-teman itu sampai masuk di level resisten. Ya. Jadi berita baik itu sampai resisten, kebal. Ya, meskipun tidak semua. Istilahnya gini, saya tahu sih saya harus melakukan itu, saya tahu saya harus melakukan ini, tapi, nah, bisa nggak pakai tapi gitu. Ya, tapinya itu dibuat. Jadi dirubah kalimatnya dengan kalimat yang positif, bagaimana caranya. Ya, bukan tapinya itu. Ya, gimana caranya saya bisa mulai mendapatkan hasil dari bisnis yang sudah kita mulai. Ya, itu yang pertama ya. Perbarui, tulis lagi daftar nama Anda. Apakah itu sudah pernah Anda presentasi atau tidak Anda presentasi, tulis lagi semua. Karena boleh jadi prospek yang sudah Anda presentasi itu lupa, atau prospek yang sudah Anda pikir menolak itu bisa berubah jadi mau gitu kan, karena kondisinya yang berubah. Yang kedua, perbarui kembali goals Anda, ya, goals yang bisa menghidupi kita semua. Tanpa goals sulit Anda untuk bisa melalui bisnis ini dengan baik, karena pembunuh bisnis seperti ini soal mental. Anda diuji dari mental Anda sendiri. Musuh terbesar kita di bisnis ini ya diri kita sendiri. Kita sudah mulai berhenti berharap, berhenti menginginkan sesuatu yang lebih baik. Kita mau jadi orang-orang biasa. Dan ketika Anda memilih menjadi orang biasa, maka Anda akan kembali seperti di sekian tahun yang lalu pada saat Anda belum bergabung di bisnis ini. Ya, karena hanya orang gila ya, yang menginginkan hasil yang berbeda. Karena yang dilakukannya tetap. Karena itu perlu diperbarui kembali goalsnya. Di masa online begini, harusnya teman-teman itu sibuk untuk mencari waktu dengan upline-nya untuk minta jadwal konsultasi. Ya. Tidak berarti bahwa kalau Anda punya jadwal yang padat, ada Selasa, ada Sabtu, ada Kamis, sehingga Anda lupa konsultasi. Konsultasi itu sifatnya pribadi untuk menyesuaikan arah Anda ini kira-kira sudah betul apakah tidak. Sehebat apapun kita, masih ada blind spot dari setiap diri kita. Anda tidak bisa melihat telinga Anda sendiri kalau tidak pakai cermin. Ya. Yang berikutnya, perbarui kembali niat Anda. Ditata kembali niatnya, masuk di bisnis ini itu sebenarnya niatnya apa? Semua informasi yang disampaikan tadi itu akan menjadi sia-sia manakala niat itu tidak diperbarui, tidak diperkuat. Ya. Dan tentu saja tidak cukup kalau hanya niat, kalau kita tidak action. Zaman sekarang tidak cukup kita berpikir positif, tetapi kita membutuhkan bertindak yang positif. Kadang-kadang kita harus dihadapkan dengan situasi yang pelik untuk merubah arah hidup kita menjadi berbeda 180 derajat. Tahun 1890-an ya, sebelum terjadinya Perang Dunia yang pertama, ada anak remaja, itu namanya Gerald. Dia ini punya orang tua yang setiap hari itu marah. Ya. Dia sampai pada satu kondisi depresi. Ya. Tapi yang menyebabkan dia depresi itu sebenarnya dia ini setiap hari mimpi sesuatu yang mengerikan. Mulai melihat orang pembunuhan, kemudian orang tubuhnya berserakan di mana-mana, banyak mayat, kemudian banyak suara-suara dentuman. Ya. Jadi anak ini setiap kali mau tidur itu mimpinya datang. Jadi dia stres karena dia tidak bisa tidur. Begitu tidur sebentar, mimpinya datang lagi.
Dan dia ngomong sama orang tuanya marah karena nggak ngerti bagaimana solusinya. Nah, dia ini anak baik sebenarnya, anak yang cerdas, anak yang baik. Namanya Gerhard, ya, Gerhard Koppensteiner. Jadi dia itu punya mimpi buruk yang setiap hari datang. Akhirnya karena dia selalu takut kalau tidur, fisiknya menjadi lemah, dan badannya mulai sering sakit-sakitan. Nah, karena dia tidak siap menjalani mimpi buruk, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi di perbatasan antara Austria dengan Jerman itu dipisahkan dengan sungai. Di sampingnya sungai itu ada rel kereta api. Dan dia tidur di rel kereta api itu, kepalanya ditumpangkan di atas rel sehingga dia tinggal nunggu kereta apinya lewat, mati dia. Dia sudah kondisi putus asa. Nah, pada saat dia menunggu kereta apinya datang, tiba-tiba ada anak kecil, kira-kira masih balita, umur 5 tahun, itu berlarian, lari sana, lari sini, lalu ikuti si Gerhard itu. Jadi Gerhard yang tidur di atas rel, itu juga tidur di atas rel kereta api juga. Namanya anak kecil ya. Jadi akhirnya Gerhard ini merasa terganggu, niat dia bunuh diri itu terganggu karena ada anak kecil itu. Terus dia bilang, kamu pergi dari sini, nanti kamu mati, gitu. Nah, anak kecil yang umur 5 tahun ini mengatakan kepada Gerhard, enggak, saya juga mau mati. Dipikir itu hanya sekedar untuk menirukan omongannya Gerhard. Gerhard berusaha untuk meyakinkan sambil dia duduk di atas rel itu, dan anak ini ternyata juga enggak mau pergi. Di arah kejauhan mulai keluar bunyi kereta api sedang ngebel, karena di depan itu ada orang yang sedang tidur, sedang duduk di atas rel kereta api. Nah, saat itu nalarnya Gerhard mulai jalan. Dengan spontan langsung diambil anak kecil itu, 2 orang ini jatuh, diparit dan luka semua. Selamat 2 orang ini tidak jadi bunuh diri. Nah, setelah itu Gerhard ini ngajak ngomong anak kecil itu. Dia tanya, kamu ngapain? Dia bilang, saya mau bunuh diri. Anda bayangin ya, anak kecil umur 5 tahun itu sudah ngomong mau bunuh diri. Coba, itu pasti ada satu peristiwa yang besar yang menyebabkan anak kecil itu bisa ngomong sampai sedalam itu. Dia bilang bahwa saya punya orang tua yang setiap hari mukuli saya. Bajunya dibuka dan itu bekas-bekas luka itu banyak sekali. Lukanya begitu dalam, dan dia menceritakan dia dipukuli oleh ayahnya sejak lahir. Jadi ketika dia merasa hidup itu dipukuli terus ya oleh ayahnya. Dan memang kisah nyata membuktikan bahwa ayahnya ini punya kebiasaan aneh mukuli anak kecil. Penyebabnya apa? Ayahnya ini adalah orang yang hidup dari kondisi tidak adil. Karena pada waktu itu di Jerman ada komunitas kecil yang namanya Yahudi. Orang Yahudi itu elitis, jumlahnya sedikit, tetapi menguasai ekonomi, sehingga ayahnya ini dalam kondisi susah hidupnya karena orang Yahudi itu. Dia merasa hidupnya tidak adil. Nah, sehingga dia benci dengan orang Yahudi itu. Nah, kebenciannya dia sehingga dia akhirnya jadi miskin itu dicurahkan kepada anaknya yang masih kecil itu. Jadi anaknya sendiri itu dipukuli sejak kecil. Dan Anda tahu siapa anak kecil itu? Dia adalah Adolf Hitler. Ya. Adolf Hitler yang kita kenal sebagai salah satu orang paling kejam di dunia. Ternyata dia menjadi kejam itu karena pengalaman masa kecilnya itu sedemikian pelik sehingga dia ingin bunuh diri. Dan bertahun-tahun kemudian sampai dia mati, Adolf Hitler itu seperti kayak orang yang selalu diselamatkan setiap kali ada upaya untuk mau membunuh dia. Mau ada orang mau bunuh dia gitu ya, itu dia pakai mic-nya itu waktu dia pidato, mic-nya itu ada bomnya, ternyata nggak jadi karena yang megang remote itu lagi kekunci di WC. Ada orang yang sudah mau bunuh, itu tentara sudah siap di kanan kiri itu ada bom, ada
Adolf Hitler itu mau lewat gitu di jalan itu sudah disiapin, nggak jadi, tiba-tiba Adolf Hitler itu belok kanan gitu. Ada orang yang sudah ngokang senjata di depan matanya, dia sudah mau nembak gitu, terus akhirnya orang itu iba, nggak jadi, mati. Percobaan pembunuhan yang dilalui oleh Adolf itu sudah puluhan kali, sehingga akhirnya dia sempat mengatakan, saya ini invisible, saya ini orang yang apa ya, apa istilahnya, orang yang immortal gitu. Dan yang bisa membunuh Adolf Hitler hanya dirinya sendiri, karena dia bunuh diri. Tidak ada satupun orang yang bisa membunuh Adolf Hitler sampai hari ini setelah dia menulis surat, dia minum racun dengan cyanida. Itu pun matinya juga masih debatable. Dia matinya di Jerman ataukah matinya di Indonesia. Nah, inti dari cerita ini teman-teman, bahwa ternyata masa lalu akan mempunyai pengaruh terhadap masa depan kita. Kemudian apa ya? Ketika seseorang itu fokus dengan apa yang dia lakukan, kadang-kadang dia tidak lihat orang lain gitu ya. Dan orang yang menyelamatkan dia itu ternyata ada hubungan sepupu, karena setelah Adolf Hitler itu menyatakan Perang Dunia yang pertama, ada seorang wartawan yang ingin tahu, karena dulu tidak ada internet ya, dia ingin tahu siapa petingginya negara Jerman ini sehingga kok berani-beraninya mau menyerang Austria. Dilihat ternyata namanya Adolf Hitler dicek, dicari datanya sampai ketemu, ternyata dia baru tahu, loh, inilah orang yang pernah saya tolong dulu waktu dia masih kecil mau bunuh diri itu. Akhirnya dia nulis surat itu, sehingga itu menjadi legenda, menjadi sejarah. Ya, saya tidak tahu cerita ini kira-kira hikmahnya apa buat Anda semua. Kadang-kadang orang jahat itu juga karena orang tuanya, bisa jadi. Ya, kita ini juga nggak tahu ya. Timing kita ini kan limit gitu. Kita ini akan menjadi orang tua yang jahat ataukah orang tua yang biasa-biasa saja. Ketika kita membiarkan anak-anak itu dalam keadaan tidak punya apa-apa, itu terserah definisi kita semua ya. Kita memberikan sesuatu ataukah tidak itu tergantung dari Anda. Apakah tidak meninggalkan sesuatu buat anak itu suatu kemuliaan, ataukah justru itu sebuah kejahatan yang terselubung? Bagi Anda yang punya anak kecil hari ini, coba aja Anda bawa anak kecil Anda itu ke pom bensin, terus Anda tinggal gitu. Pom bensin yang jauh dari rumah Anda bawa naik motor terus tinggalan gitu. Apa yang terjadi di anak ini? Ya tentu saja Anda yang punya anak akan paham bahwa dia akan bingung, dia hidupnya tidak karu-karuan gitu. Nah, sama dengan kita di bisnis ini. Motif itu penting mempengaruhi kita melihat hidup ini. Kalau motif kita itu penuh dengan hal-hal yang indah, maka aktivitasnya itu juga akan selaras dengan motif Anda. Makanya niat itu penting, motif itu penting. Jadi kesadaran atas kehadiran kita di dunia ini akan sangat mempengaruhi bagaimana Anda menjalani hidup ini. Jika kita niatkan, kita presentasi, kita ngajak orang itu adalah sebagai sebuah jalan kebaikan, apa sih yang menghalangi kita untuk tidak bisa menolong orang lain? Kenapa kita terlalu fokus sama diri kita? Ketakutan kita itu menyebabkan kita itu terhalang untuk mau berbuat baik. Berbuat baik aja. Iya. Ada seorang suci yang saya yakini, beliau mengatakan bahwa orang yang berusaha menemukan kebenaran dan ternyata pada akhir hidupnya tidak ketemu, masih jauh lebih baik daripada orang yang sudah merasa benar. Upaya untuk menemukan kebaikan itu akan jauh lebih dihargai daripada kita nggak melakukan apa-apa. Wis ngerosok bener tapi gak lapo-lapo gitu. Siapa sih yang nggak tahu alien itu baik? Semua tahu, kita pun juga tahu. Tapi orang dinilai bukan dari apa yang kita ketahui. Dinilai dari kemanfaatan kita, inilah bagaimana dalam perjalanan hidup kita ini. Jadi kalau orang menafsirkan satu pendapat, yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang C, mana yang benar dari yang A, yang B, yang C,
kalau saya adalah yang memberikan manfaat paling baik. Jadi saya dulu pernah belajar ilmu tafsir ya. Ketika si A mengatakan A, si B mengatakan B, si C mengatakan C pada satu peristiwa yang sama, siapa yang paling benar? Karena kita ini manusia, kita ini relatif, maka tolak ukur untuk melihat kebaikan dan kebenaran adalah yang memberikan manfaat paling banyak. Saya tidak tahu apakah menjalankan alien ini dianggap sesuatu hal yang rendah, remeh, atau mungkin suatu hal yang nggak berharga, atau bahkan dianggap menista dan itu merendahkan agama kita, barangkali saya tidak tahu. Karena saya juga bukan ahli dalam bidang hukum agama. Tapi yang saya yakini, selama yang kita lakukan itu memberikan manfaat yang besar untuk orang lain, maka dari itulah saya berjalan. Tinggal Anda memaknainya. Itu son of God, ataukah sebuah kalimat yang harus Anda bersihkan dari diri Anda masing-masing. Itu suara yang sebaiknya ditutup, ataukah justru akan membuat karat yang ada pada diri kita ini sedikit demi sedikit akan hilang. Ada orang ngomong masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Menurut saya kita tidak seperti itu. Ya, kita tidak seperti itu. Kita adalah orang yang digerakkan oleh sebuah tujuan kebaikan, tujuan kemuliaan, tujuan keagungan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bisa memberikan manfaat, motivasi buat kita semua, dan kita akan berjuang lebih keras lagi. Menjadi MDIT bukan satu-satunya tolok ukur, tetapi itu jauh lebih baik daripada kita tidak pernah menorehkan prestasi apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.